Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Solihah. How are you today? Are you ready to study? Masih ingat nggak kalau Ustazah tanya are you ready to study? Artinya apa? Jawabannya yes, we are. Nah, Ananda Solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah menginformasikan sedikit. Jangan lupa mengulang-ulang hadis dan doanya ya. Nah, Ananda Solihah, kita mengulang hadis tentang mengambil makanan yang jatuh. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Idza saqatat luqmatu ahadikum fal yumit anhal adza wal yakulha wala yadaha lisyaiton. Artinya, apabila sesuap makanan seorang dari kalian jatuh, hendaknya ia membuang yang kotor lalu menyantap makanannya itu. Jangan sampai ia membiarkannya untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, Ananda Solihah, jangan lupa untuk selalu diulang-ulang ya untuk hadisnya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran tema 3, subtema 2, kegiatan siang hari, mata pelajaran PKN dan matematika, kita berdoa dulu ya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita sudah berdoa. Semoga kita dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran ya. Kita lanjut ataupun kita mulai pembelajaran PKN pembelajaran 1 KD 3.2 dan 4.3. Boleh dibuka halaman 43 dan 46. Coba perhatikan ya Solihah ya, yang ini dulu. Perhatikan cerita di bawah ini. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Lalu Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, Ananda Solihah, coba perhatikan kembali yang di bagian sebelahnya. Amati kembali cerita di depan. Apa yang dilakukan Dayu setelah tiba di rumah? Urutkan gambar-gambar di bawah ini. Berilah nomor sesuai urutan kegiatan Dayu. Nah, Ananda Solihah, di sini Ustazah sudah memberikan ya ininya, urutannya sudah memberikan nomornya. Yang pertama, apa yang dilakukan Dayu? Mengetuk pintu. Mengetuk pintu, jangan lupa mengucapkan salam. Lalu yang kedua, melepas sepatu. Dan yang ketiga itu mencuci tangan. Jadi kalau kita habis bepergian, kita harus cuci tangan dulu. Apalagi kalau kita sebelum makan. Ada lagunya kan? Sebelum kita makan, cuci tanganmu dulu. Nah, itu lagunya ya. Sedikit saja Ustazah nyanyikan menjadi contoh untuk
Ananda Soliha. Ya, yang keempat itu makan, dan yang kelima tidur, istirahat. Nah, kita lanjut Soliha, masih pembelajaran PKN. Coba perhatikan. Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya. Sambil istirahat, Dayu suka membaca. Sesekali Dayu menonton televisi. Nah, bagaimana dengan Ananda Soliha? Apakah kebiasaan sepulang sekolah? Nanti pada saat fun challenge, Ustazah berikan fun challenge untuk bercerita ya. Sekarang kita lanjut ke masih pembelajaran PKN. Pembelajaran 3. Nah, coba perhatikan di halaman 52 Soliha. Nah, coba dengarkan dulu ya, simak Ustazah. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Nah, siapa nih di sini yang sifatnya seperti Siti? Pulang sekolah, istirahat. Setelah istirahat bisa sambil baca buku, mengulang pelajaran di rumah. Karena untuk menjadi anak yang pintar itu kita harus rajin belajar. Nah, semuanya pintar ya. Sekarang PKN tadi kita itu belajar tentang aturan-aturan yang berlaku di rumah. Sekarang kita belajar ke matematika. Coba matematika. Oh, saya lupa naruh halamannya ya Soliha ya. Bisa dilihat matematikanya di pembelajaran 3. Membaca dan menulis lambang bilangan 11 sampai 20. Lambangnya coba perhatikan di tanda panahnya ada 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Yang dimaksud dengan lambang bilangan yaitu yang berupa angka. Ya, yang berupa angka. Jadi yang dimaksud lambang bilangan adalah apa Soliha? Angka. Iya, angka. Dan yang dimaksud dengan nama bilangan adalah yang berupa huruf atau tulisan. Contohnya seperti ini ya, yang 11, 11. Di bawahnya lagi 12 dan seterusnya. Nah, diingat ya Soliha, untuk lambang bilangannya yaitu ada berupa angka. Sedangkan untuk nama bilangannya itu berupa huruf. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, Ananda Soliha Ustazah lanjutkan masih di KD 3.2 menuliskan nilai tempat bilangan 11 sampai 20. Nah, coba simak Ustazah ya Soliha. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat. Nah, ada yang tahu nggak sih Ananda Soliha nilai tempat itu apa? Nah, nilai tempat itu seperti contohnya puluhan, satuan. Nanti juga kalau udah kelas 2 belajar tentang ratusan, ribuan. Nah, untuk sekarang untuk Ananda Soliha yang masih kelas 1 dan semester 1 belajarnya adalah belajar nilai tempat bilangan, puluhan dan satuan. Nah, coba perhatikan Ustazah. Kita lihat dulu yang ini, ada angka 11 yang di kotak warna kuning Soliha. Nah, ini lambang bilangannya berapa? 11. Nah, 11 coba perhatikan tanda panahnya yang di kotak warna orange. Agak-agak kuning orange ini ya. Nah, tempat puluhan nilainya 10. Ini ya, ada angka 1 yang 1 pertamanya ya. Tempat puluhan namanya disebut nilainya 10. Sedangkan untuk tempat satuan itu yang di belakang ataupun angka yang kedua. Berapa Soliha? 1 juga.
nilainya 1. Nah, lebih jelasnya lagi kita perhatikan yang ada gambar tomat. Di sini ada gambar tomat. Coba kita hitung ada berapa ya tomatnya? Tomatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Solihah, tomatnya ada 10. Berarti 10 ini adalah ini dia tadi, tempat puluhan, nilainya 10. Berarti 1 puluhan kita tulis. 10 itu kita tulis 1 puluhan. Dan yang ini ada tomat yang 1 biji tomat, 1 buah tomat itu 1 satuan. Kenapa 1 satuan? Karena tomat yang 1 ini sendirian dan di belakang, ya, di belakang. Jadi angka yang kedua bisa disebut angka yang kedua. Kalau angka yang pertama itu disebut dengan apa, Solihah? Puluhan. Kalau yang angka kedua itu disebut dengan satuan. Jadi dibaca 11. Selanjutnya ada 12. Nah, ada 10 jeruk di kotak pertama dan 2 jeruk di kotak kedua. 10 ditambah 2 berapa? 12. Jadi Solihah, 10-nya itu ditulis 1 puluhan, 2-nya ditulis 2 satuan. Nah, begini ya Solihah, Ananda Solihah ya. Kita lanjut ya Solihah ya. Nah, sama seperti tadi Ustazah ulangi, coba perhatikan kotak yang ada angka 13-nya ini sayang. Nah, ini ya yang Ustazah tunjuk ini, angka 13. 1 adalah tempat puluhan. Misalnya Ustazah, kalau di depannya 2, apakah disebut dengan puluhan? Iya, betul, tetap disebut dengan puluhan. Angka yang di depan berarti itu tempat puluhan, dan yang di belakang disebut dengan tempat satuan. Jadi misalnya 23, puluhannya 20, angka 2. Ya, angka 2, dan satuannya angka 3, dibaca 23. Baiklah Ananda Solihah, kalau masih kurang jelas, masih tidak paham, nanti bisa minta tolong dengan ayah bunda untuk menjelaskan. Atau kalau masih belum paham, nanti boleh tanyakan langsung ke Ustazah pada saat kita tatap muka langsung ya. Sekarang kita lanjut Solihah. Nah, masih matematika pembelajaran 6, KD 3.2 dan 4.2, halaman 63. Menuliskan bentuk panjang suatu bilangan sesuai nilai tempat. Nah, Solihah, kalau tadi kita sudah belajar nilai tempat, kita sudah belajar lambang bilangan, nama bilangan. Sekarang Ustazah mau memberikan penjelasan tentang bentuk panjang suatu bilangan dari nilai tempat. Tadi nilai tempat itu apa? 1 puluhan, 6 satuan. Nah, ini disebut dengan nilai tempat. Bagaimana caranya agar menjadi bentuk panjang suatu bilangan sesuai nilai tempat? Caranya adalah jika di sini 1 puluhan, 6 satuan, berarti 1 puluhan tadi ingat apa Solihah? 1 puluhan itu artinya 10. Berarti kita tulis di sini 10. Lalu ada 6 satuan. Nah, 6 satuan itu berarti angka 6 di belakang huruf 1. Nah, jadi kita tulis berapa? 6. 6 ini ya. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ya enggak? 10 di otak, 6 di jari. Coba kita hitung, 10 di otak habis 10 berapa? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, Ananda Solihah, coba perhatikan pensil yang ada pada gambar ini. Nah, coba perhatikan ini ya. Nah, ini. Nah, Ananda Solihah,
di sini pensilnya ada berapa? Yang tidak diikat ini ada 16. Nah, coba perhatikan bagaimana cara memisahkan tempatnya. Misalnya di sini ada 10 yang diikat dan dilepaskan itu ada 6. Jadi 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 10. 1 puluhan itu 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, Ananda Solihah, bagian slide yang ke-8 itu boleh dihapus saja ya, atau kita abaikan saja di slide 8 ya. Slide ini diabaikan saja Solihah ya. Mohon maaf Ustazah tadi lupa menghapusnya. Sekarang Ananda Solihah, pembelajaran materi kita sudah selesai. Tapi tadi kan kita sudah belajar tentang aturan di dalam rumah. Nah, Ustazah mau memberikan hadis tentang keharusan kita dalam mentaati aturan dalam perintah agama. Nah, misalnya ada hadis dari Imam Bukhari, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Artinya, tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hadis Imam Bukhari. Jadi Ananda Solihah, misalnya ayah bunda sudah membuat aturan di rumah, contoh tidur di jam malam itu pukul 8. Itu Ananda Solihah harus mentaatinya ya Solihah. Dan misalnya sebelum berangkat sekolah harus pamit kepada orang tua. Jadi itu adalah aturan-aturan baik yang sudah ditentukan dengan orang tua dan harus ditaati. Menjadi anak yang baik adalah anak yang taat aturan dimanapun itu harus ditaati, karena aturan dibuat untuk ditaati. Karena anak-anak baik adalah anak-anak yang taat aturan yang dibuat adalah aturan yang baik ya Solihah. Nah, oke Solihah, I think enough for today. Thanks for watching. Ustazah mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustazah terlalu cepat atau kurang dimengerti. Nanti akan Ustazah bahas kembali pada saat kita bertemu tatap muka langsung ya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, makan yang sehat, makan yang bergizi, jaga kesehatan, olahraga, rajin mengaji ya, dan patuh orang tua di rumah, taat aturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.